Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Cilegon, pemirsa Cilegon TV, senang sekali saya M. Fauzi bisa menyapa Anda kembali dalam acara Talk Show Cilegon TV. Tema kita kali ini saya yakin menarik sekali karena ini berkaitan dengan kondisi terkini menjelang arus mudik Lebaran. Menyusul keputusan pemerintah yang melakukan rekayasa pengalihan arus mudik supaya tidak bertumpuk di Pelabuhan Merak. Pemerintah memutuskan untuk mengoperasikan Pelabuhan Ciwandan sebagai angkutan arus mudik juga. Yang menjadi persoalan adalah akses jalan utama menuju Pelabuhan Ciwandan, dalam hal ini jalan lingkar selatan, itu kondisinya kemarin-kemarin sangat memprihatinkan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi kesiapan JLS ya untuk dilalui arus mudik, sudah hadir di studio Cilegon TV Bapak Malim Handarjoni. Ini Bapak Malim, saya panggilnya Pak Haji ya, kalau Pak Joni, Pak Joni. Oh, Pak Joni ya, karena di kalangan pengusaha biasa dipanggil Pak Joni aja ya. Betul, Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Cilegon TV. Ini Pak Joni ini adalah Ketua Forum Industri Peduli JLS. Jadi menarik nih, ada sampai industri merasa harus peduli terhadap JLS. Ya. Yang pertama ini Pak, mengapa tercetus ada mendirikan forum industri peduli JLS ini Pak? Ya, pertama jalur itu kan dipakai oleh banyak industri ya, hampir lebih dari 10 industri di ujung Ciwandan itu, dan petrochemical company yang karyawannya cukup banyak, logistiknya juga cukup tinggi gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, ya semua kita menggunakan JLS. Ya, betul Pak. Jadi yang paling terpenting buat saya, karena kebetulan saya di HR, jadi orang mungkin tidak menyadari ya bahwa dengan jalan yang jelek itu stressing pekerja itu akan tinggi. Nah, kalau stressing pekerja tinggi, sampai di kantor juga kesegarannya kurang gitu ya. Jadi kalau jalannya mulus, orang bisa istirahat di jalan sampai di kantor, atau mau duduk-duduk menikmati lingkar selatan mungkin lebih fresh gitu ya. Yang kita khawatirkan, dan saya mendengar tanda petik itu kabar-kabarnya sih ada orang yang keguguran gitu ya. Sampai begitu. Ya, sampai begitu. Jadi memang ini kita dirikan atas sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada kasus, tapi kita tidak mendirikan forum ya. Waktu itu kita hanya untuk perbaikan JLS ya, waktu jalan itu roboh ya, sebagian longsor. Nah, sekarang ini saya berpikir bahwa jalan itu karena penting, dengan kondisi jelek apapun itu penting. Bahkan ketika kondisi jelek aja itu penting Pak, krusial sekali. Karena saya pernah mengalami pada saat jalan itu longsor pada kilometer berapa itu ya, 8 ya, kilometer 8 itu kita semua harus lewat KS. Nah, lewat KS itu hampir 3 jam Pak ke PCI. Berapa tidak pentingnya jalan itu. Jelek sekalipun 1 jam pun dijabanin gitu. Di jalan. Iya, begitu. Nah, berangkat dari situ ya kita kan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wali, kita juga tahu ya bahwa kondisi sekarang ini semuanya serba penting ya. Nah, apa yang bisa kita berikan, kita ketemu dan ada pertemuan dengan Pak Wali Kota, dengan seluruh industri, akhirnya berdirilah forum ini gitu. Dan saat ini momennya diperlukan untuk mudik Lebaran gitu. Iya. Ya, betul. Kalau dari tingkat keparahan sebelum beraksi ini 1 sampai 10 di mana nih angka keparahannya? Keparahannya 9,5 kalau separah itu ya. Separah itu karena jalannya sudah kalau dia berlumpur mungkin itu tidak masalah ya Pak. Tetapi karena ini betonnya yang pecah, ya pecah-pecah itu berbahaya, terutama ya buat kendaraan roda 2 ya. Nah, itu yang paling penting. Kalau di kalangan industri sendiri pernah ada kejadian yang kurang menggembirakan, misalkan truknya terperosok atau apa dengan berkaitan buruknya jalan lingkar selatan? Kalau dari industri kan kita selalu lalu lalang ya, kayaknya nggak pernah kelihatan, tetapi yang sering kita lihat itu adalah truk pasir gitu. Pasti patah asnya lah apanya gitu ya. Apa sih penyebab utama kerusakan jalan lingkar selatan yang sebetulnya ini posisinya krusial ya? Saya juga dulu sebagai warga ketika pas tercetus jalan ini dulu biasanya kalau Anyer tuh muter ya ini langsung tembus. Nah, kalau kerusakannya apa sih Pak penyebabnya? Kalau saya melihat pasti ada overweight gitu ya. Kalau yang namanya 8 ton itu kan istilah satu sumbu ya kalau saya bilang. Jadi kalau dia panjang, dia banyak, bebannya kan terbagi. Nah, ini kan
over dimension itu yang bermasalah sebenarnya. Memaksakan sampai setinggi gunung di belakangnya itu kan sebenarnya tidak bisa. Kendaraan jenis apa yang Truk ya. bukan yang diangkutnya, Pak? Yang banyak terlihat sih pasir ya selama ini gitu. Dan yang jadi masalah itu kalau kita melihat itu ada beberapa kasus dengan kejadian itu. Pertama, dia jalan sambil stemper, Pak. Jadi truk itu kadang overweight dia jadi begini. Nah itu. Kedua sambil bawa air. Buat ententakan ya. Bawa air. Nah ini yang bawa air nih ya. Jadi bawa air itu memang sering sih saya secara pribadi menanyakan gitu ya. Kenapa masih ada airnya? Air? Ternyata parking areanya tidak cukup. Jadi mereka harus keluar. Sehingga dia parkirlah di jalan itu sepanjang jalan itu. Sehingga di mana dia rusak, dia cari parkir lain. Akhirnya semuanya rusak jalan itu. Iya, karena air itu saya pernah ngobrol sama yang insinyur di MMS dulu. Air itu betul-betul musuh ya. Jadi musuh utama jalan itu air. Kedua air, ketiga air. Ya, memang air itu selain airnya sendiri ya mungkin kita harus mengakui juga bahwa drainasenya juga memang belum begitu baik ya. Dengan sekarang Forum Peduli JLS melakukan perbaikan sementara ya Pak untuk untuk jalur mudik nih Pak. Ini sudah berapa persen hingga hari ini kita bicara Pak? Kalau kita bicara Lebaran kan ini berarti sudah H-10 ya Pak? Nah kondisinya sekarang sudah 100%. Cuman kan sambil kita karena namanya perbaikan sementara, kita tetap memonitor. Waktu perbaikan kemarin kan sedang hujan juga ya. Jadi mungkin ada yang terkelupas, nanti kita tambah lagi. Begitu kita kerjasamanya kan kita supporting dari Dinas Pekerjaan Umum saja gitu. Perbaikan sementaranya ini berupa penutupan lubang dan jembatan. Iya betul. Kalau yang saya lihat suka ada masih retak-retak di tengah itu termasuk yang diperbaiki? Sebisanya kemarin kita ada diskusi dengan PU Bina Marga ya. Kita cerita, saya bilang kalau memang bisa terkejar kita isilah gitu lubang-lubang kecil yang retak-retak itu ya. Karena selip bahaya juga buat pemudik motor. Untuk motor itu berbahaya. Kalau mobil kan terus aja dia. Kalau motor kan dia 3 cm juga dia slip gitu ya. Berapa yang anggaran yang dikucurkan kemarin dari Forum Peduli? Kita menyesuaikan dengan anggaran yang dibuat oleh PU gitu ya. Nah, kita sedang mengejar dana itu. Dalam anggaran itu disebutkan adalah 2,2 miliar dan kita tambahkan untuk pencampuran plastik itu ya, aspal dengan plastik sehingga kita asumsikan 2,5 miliar. Nah, itu yang anggaran yang kita buat seperti itu, tetapi tetap di lapangan kan kita saya melihat bahwa dengan Pemda itu PU itu cukup lihai ya, cukup mungkin ini menekan budget atau segala macam, takut nggak tercapai ini dari forum begitu. Baik. Ya. Ada berapa industri yang ada pengusaha yang dimintai urunan untuk perbaikan sementara ini Pak? Sebenarnya saya melihat ada beberapa industri yang memang belum saya buatkan juga gitu ya Pak. Ya, namanya juga buru-buru ya, dalam waktu seminggu kita suddenly kita dapat berita bahwa itu akan kita perbaiki ya. Berdasarkan pengalaman yang kemarin saja tahun 2018 sekitar ada 20-an industri ya yang kita mintakan gitu yang melalui daerah JLS gitu. Itu saya pernah membaca berita bahwa ada pengusaha yang merasa keberatan karena katanya sudah bayar pajak. Itu betul atau bagaimana Pak? Kalau keterangannya itu sih saya kurang tahu ya Pak. Memang waktu itu saya sempat dikonfirmasi dan itu kan dirahasiakan. Sebenarnya kan harusnya dibuka ya dengan kita gitu ya. Siapa dan pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya akan disebutkan begitu ya? Rasanya sih tidak pernah ya, ke saya sih nggak pernah. Sebagai ketua ya, belum pernah ada yang misalkan. Kan karena gini, sampai hari ini kan ada yang ngasih, ada yang belum, ada yang entah ngasih entah enggak kan gitu dong. Statusnya begitu. Jadi tidak ada pemaksaan. Oh, tidak ada pemaksaan. Tidak ada. Siapa yang bisa paksa? Namanya kegiatan sosial untuk masyarakat. Jadi saya melihatnya harusnya kita tidak melihat itu atas permintaan Pemda. Harusnya. Kita melihat itu kontribusi kita kepada masyarakat pengguna jalan siapa saja. Keselamatan yang utama tadi itu ya. Saya sih nyari pahalanya aja Pak. Ya, amin. Kita hapus lah buat Pak Joni ya. Dengan sekarang Bapak kemarin ikut meninjau langsung dengan Pak Wali ya pengaspalan. Puas Bapak dengan kondisi terkini yang dikerjakan? Dengan waktu yang cukup sempit, saya cukup puas. Dengan kondisi yang terkini. Menurut Pak Joni itu sudah layak dilalui arus mudik, artinya dari sisi terutama keamanan Pak pengendara motor? Saya kalau melihat sih memang harus berhati-hati ya. Jadi yang paling penting sekarang Pemda Cilegon kan sudah menambah dengan penerangan ya. Sampai kemarin pun kita JLS ini juga
memantau lampu-lampu tuh masih ada yang mati nggak gitu. Dan kita koordinasi, kita ada grup nih, kebetulan ada Pemda, ada PU, ada dinas perhubungan, semua ada di situ, ada kepolisian ya. Jadi saya WhatsApp aja. Oh, jadi saling berkoordinasi, ya, saling memberitahu, mengingatkan apa ini lampu banyak yang mati gitu. Terus jadi betul-betul inisiasinya dari Peduli ya? Iya, enggak juga. Dari kepolisian juga sering ngingatin, dari Disub. Bukan maksudnya dari kepedulian bersama. Ya, begitulah. Pak Joni, sekarang kalau dari daya tahan nih, kan kita bicara keselamatan itu kan setelah mereka arus mudik, pemudik balik lagi, lewat situ lagi. Ya. Daya tahannya bagaimana dengan kekuatan daya tahan perbaikan sementara berupa penutupan lubang jalan dan jembatan ini, Pak Joni? Saya sih memprediksinya harusnya 3 bulan oke ya. Harusnya gitu ya. Harusnya artinya range sampai jalur betul. balik masih aman? Masih bisa. Kalau perbaikan menyeluruh nih, Pemkot Cilegon kan ada kabar akan menerima bantuan dari PUPR pusat ya senilai 127 miliar kalau tidak salah. Bahagia sekali kita Pak mendengarnya. Itu cukup buat menurut Pak Joni akan membuat JLS lebih nyaman, aman? Sumbangan itu pasti kalau kita bilang cukup nggak cukup ya. Tinggal kalau untuk 127 miliar, saya pikir untuk membuat jalan itu bagus itu cukup ya. Jangan look expectation dong, gitu ya nggak? Kan beda lah ya. Kalau kita bilang, oh ini trotoarnya kiri kanan harus mulus, bersih, tamannya harus indah gitu ya. Ya belum bisa. Nah, tetapi ya memang saya katakan Indonesia itu merata ya. Membangun bisa, merawat nggak bisa. Nah, karena apa? Ya saya juga masyarakat tuh kurang peduli. Kalau saya bilang sih, harusnya peduli ya. Jangan buang botol aqua di tengah jalan gitu itu. Seperti itu kan membantu Pak. Kalau truk pasir jangan ada pasir yang berceceran. Jadi orang dinas perkimnya nggak kesulitan bersihin pasirnya gitu. Jadi costnya bisa untuk yang lain lah. Gitu. Satu lagi untuk pertanyaan berkait dengan JLS di alur balik ini. Adakah sekarang upaya, kan ini akan kesel juga buat yang membetulkan, buat masyarakat gitu, misalkan ketika baru juga diperbaiki tonase sementara tadi penyebabnya tonase masih dibiarkan, itu bagaimana Pak? Apa ada upaya misalkan truk pasir jangan lewat dulu, atau ada kerjasama dengan aparat kepolisian untuk mengawasi truk-truk yang lewat over dimension tadi? Harusnya ini kan areanya Dishub ya. Nah, Dishub itu, tetapi memang secara tertulis sudah ada kan aturannya bahwa terakhir itu adalah tanggal 17 tidak boleh melalui. Nah, seharusnya sudah ada keputusannya, tetapi harusnya tidak melalui, sekarang boleh melalui pun harusnya tonasenya dibatasi, dikontrol lah, bukan dibatasi. Over dimension itu yang paling menjadi konsentrasi saya. Over dimension dan overweight tadi ya. Sehingga kalau yang over dimension tadi ada istilah. Kalau kita bilang industri itu barangnya berat-berat, sama saja kan dia melewati jalan nasional yang sekarang dengan yang di sini selama ini tuh nggak masalah gitu kita lihat. Tidak ada, sebelum ada yang overweight, over dimension itu. Apa namanya saja Lingkar Selatan itu kan tidak separah itu gitu loh. Sekarang di mana-mana pecahnya itu lebih berapa meter gitu ya, 500 meter pecah semua gitu kan. Kayak begitu. Baik. Kalau Bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin kepada para pengguna jalan ya, para pemanfaat jalan Lingkar Selatan, termasuk pemudik, dalam upaya sama-sama kita nih ngejaga barang tuh, aset yang menurut Bapak sangat krusial tadi. Saya pikir untuk jangka panjangnya semua pengguna itu harus tahu ya, kalau yang sudah dibangun itu harus dirawat. Merawatnya itu pertama gunakan dengan yang sepantasnya, itu yang pertama. Kedua, jangan mengotorinya. Kalau kamu sudah tidak membersihkannya, jangan mengotori gitu kan. Kalau kamu tidak bisa memperbaikinya, minimal kamu menjaga, kan begitu. Jadi kalau saya katakan memang semua stakeholder pengguna jalan itu harusnya sadar betul. Kalau dia bagus, yang menikmati kita. Kalau kita merusak atau orang yang merusak kita diamkan, yang menikmati juga kita. Dan harusnya gitu semua pengguna jalan membudayakan nih. Seperti ada kota lain, saya tidak perlu sebutkan, bahwa setiap perlakuan pelanggaran peraturan itu disorakin orang rame-rame. Nah itu pengen, jadi ada di Cilegon tuh, orang buang sampah sorakin rame-rame. Jadi gitu. Ada sanksi moral. Ya, ada sanksi sosial
yang ditumbuhkan gitu. Atau kadang-kadang kalau di luar ada yang sampai kalau parkir sembarangan ditempelin gitu. Misalnya jangan tidak peduli lah kalau saya katakan itu bukan urusan saya gitu. Misalnya truk pasir misalnya atau siapa saja yang buang sampah di Lingkar Selatan atau di jalan manapun, alah udahlah bukan urusan saya. Nah itu yang kultur yang sangat buruk ya saya pikir dari masyarakat. Kalau saya sih nggak segan-segan, saya bilang kamu tuh punya ini nggak sih? Suka langsung begitu. Iya Pak. Ke masyarakat. Nggak marah tuh. Marah nggak marah dia merengut pasti Pak. Kalau untung saya nggak ditabokin aja. Baik, kita tetap upload dong Pak Joni. Pak Joni terima kasih banyak sudah hadir di Cilegon sama-sama, TV. Pak. Ya, Wong Cilegon, demikian perbincangan kami dengan Bapak Joni selaku Ketua Forum Industri Peduli JLS. Semoga apa yang kita perbincangkan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Terutama dalam upaya bersama-sama merawat ya tadi Jalan Lingkar Selatan, dan semoga kita tentu berharap jalur mudik Lebaran maupun arus balik Lebaran nanti yang melalui JLS aman terkendali semuanya. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan menjumpai Anda lagi dalam Talkshow Cilegon TV dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.